Di tengah gugusan perbukitan Sumatera Barat yang megah, terdapat sebuah jalur legendaris yang menghubungkan Padang dan Solok, dikenal sebagai Sitinjau Lawik. Dari namanya saja, Sitinjau Lawik berarti melihat laut dalam bahasa Minang, merujuk pada keindahan panorama yang bisa terlihat dari puncaknya. Namun, di balik keindahan itu, jalur ini menyimpan kisah-kisah mistis dan legenda yang membuat bulu kuduk merinding, terutama mengenai sosok misterius berupa ular raksasa yang konon menghuni tanjakan tersebut. Cerita tentang ular Sitinjau Lawik bukanlah cerita baru. Ia telah menjadi bagian dari tradisi lisan masyarakat setempat sejak puluhan tahun lalu. Ular ini digambarkan sebagai makhluk gaib berwujud ular raksasa. Panjangnya bisa melebihi panjang truk tronton, dengan mata merah menyala seperti bara api dan sisik mengkilap seperti logam. Ia tak muncul setiap hari, melainkan hanya dalam kondisi-kondisi tertentu. Saat malam hujan deras, saat ada yang melanggar pantangan adat, atau saat ada yang tidak sopan saat melintas. Beberapa warga dan sopir tua bahkan meyakini bahwa ular ini adalah penjaga alam yang menjaga keseimbangan kawasan tersebut. Jika dilanggar, maka ular itu akan menegur, bukan dalam bentuk serangan fisik, melainkan kejadian-kejadian janggal seperti remblong, mesin mati mendadak, atau truk yang tiba-tiba tak mampu menanjak meski kondisi mesin baik. Tak sedikit pengendara yang mengaku pernah mengalami peristiwa di luar nalar. Seorang sopir truk bernama Pak Amran pernah bersaksi bahwa pada suatu malam saat menanjak, ia merasa seperti ada beban berat yang menahan truknya, padahal muatan sudah diturunkan separuh. Ia kemudian teringat saran temannya untuk membunyikan klakson 3 kali dan mengucapkan salam. Ajaibnya, setelah itu truk kembali bisa melaju. Kesaksian lain datang dari seorang pengemudi travel, yang mengaku melihat bayangan hitam besar melintang di jalan, seolah-olah ada sesuatu yang sedang merayap perlahan. Saat ia mencoba mendekat, bayangan itu hilang begitu saja ke dalam hutan yang gelap. Mereka yang pernah mengalami kejadian serupa percaya bahwa itu bukan ilusi. Bahkan beberapa warga menyebut bahwa ular tersebut adalah perwujudan dari roh-roh orang yang pernah meninggal di jalur itu. Mereka yang tidak sempat beristirahat dengan tenang dan kini menjaga tempat di mana mereka menghembuskan napas terakhir. Ada beberapa pantangan tak tertulis yang dipercaya harus diikuti saat melewati tanjakan Sitinjau Lawik. Pengemudi disarankan untuk tidak membuang air kecil sembarangan, tidak berkata kasar, tidak tertawa terbahak-bahak, dan tidak bersikap sombong atau menantang. Sebaliknya, sebelum memasuki kawasan tanjakan, sebagian orang Minang masih melafalkan salam atau doa pendek untuk minta izin melewati tempat itu. Konon, mereka yang bersikap sembarangan bisa diganggu oleh penunggu gaib, dan dalam kasus ekstrim, mengalami kecelakaan fatal. Hal ini menjadi semacam etika spiritual yang mengajarkan rasa hormat pada alam dan kekuatan tak kasat mata yang mungkin berada di sekitarnya. Tentu, ada pula yang skeptis. Bagi sebagian orang, cerita tentang ular raksasa hanya mitos yang berkembang dari bayangan pohon, kabut, dan imajinasi yang dilebih-lebihkan. Namun, tidak bisa dimungkiri bahwa angka kecelakaan di Sitinjau Lawik memang tinggi, terutama bagi mereka yang tidak hati-hati atau tidak mengenal medan. Namun di sisi lain, banyak juga yang meyakini bahwa tempat seperti Sitinjau Lawik memang berada di perbatasan antara dunia nyata dan dunia gaib. Bahwa ada hukum-hukum tak tertulis yang tidak bisa dijelaskan secara logika, namun bisa dirasakan oleh mereka yang PK. Apakah ular tanjakan Sitinjau Lawik benar-benar ada? Ataukah ia hanya simbol dari kekuatan alam yang tidak bisa diremehkan? Yang jelas, cerita ini bukan hanya kisah horor semata. Ia adalah warisan budaya, bagian dari kearifan lokal masyarakat Minangkabau yang mengajarkan manusia untuk hidup selaras dengan alam. Bahwa kita hanyalah tamu di bumi ini, dan sebagai tamu, sudah sepantasnya kita bersikap santun, termasuk saat melintasi jalur angker seperti Sitinjau Lawik. Jadi, jika suatu hari kamu berkendara melewati tanjakan legendaris ini, jangan hanya awas terhadap tikungan tajam dan jalan menanjak. Tapi waspadalah juga terhadap hal-hal yang mungkin tidak tampak oleh mata. Karena siapa tahu, di balik kabut itu, ada sepasang mata merah yang mengamati setiap langkahmu.